Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iko Manggiana, mahasiswa Fakultas Psikologi, Prodi S1 Psikologi. NIM saya 4524 09 1286. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ruang lingkup filsafat umum. Jadi, apa sih filsafat itu? Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Begitu juga dengan filsafat. Objek material adalah suatu yang dijadikan dasar sebagai bahan penyelidikan, seperti tubuh manusia yang dijadikan objek dalam ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan dedukatif. Filsafat sendiri merupakan proses berpikir yang sistematis dan radikal. Juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada juga yang tidak tampak. Ada yang tampak itu misalnya di dalam dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah di dalam alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu ada dalam alam empiris, ada dalam alam pikiran, dan ada di dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Secara historis, ilmu berasal dari kajian filsafat. Karena awalnya filsafatlah yang melakukan pembahasan tentang segala yang ada secara sistematis, rasional, dan logis, termasuk hal yang empiris. Setelah berjalan beberapa lama, kajian yang terkait dengan hal empiris semakin bercabang dan berkembang, sehingga menimbulkan spesialis dan ilmu secara berkesinambungan. Will Durant mengibaratkan filsafat bagaikan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang menyediakan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Setelah itu, filsafat kembali ke laut lepas untuk berspekulasi dan melakukan eksplorasi lebih jauh. Karena itu, filsafat oleh para filsuf disebut sebagai induk ilmu. Sebab dari filsafatlah ilmu-ilmu modern dan kontemporer berkembang, sehingga manusia dapat menikmati ilmu dan sekaligus buahnya, yaitu teknologi. Awalnya, filsafat terbagi pada teoritis dan praktis. Filsafat teoritis mencakup metafisika, fisika, matematika, dan logika. Sedangkan filsafat praktis adalah ekonomi, politik, hukum, dan etika. Setiap bidang ilmu ini berkembang dan menspesialisi. Seperti fisika berkembang menjadi biologi, biologi berkembang menjadi anatomi kedokteran, dan kedokteran pun terspesialisasi menjadi beberapa bagian. Perkembangan ini dapat diibaratkan sebagai pohon dengan cabang dan ranting yang semakin lama semakin rindang. Bahkan dalam perkembangannya, filsafat tidak hanya dipandang sebagai induk dari sumber ilmu, tetapi sudah merupakan bagian dari ilmu itu sendiri, yang juga mengalami spesialisasi. Dalam taraf peralihan, filsafat tidak mencakup keseluruhan, tetapi sudah menjadi sektoral. Contohnya filsafat agama, filsafat hukum, dan filsafat ilmu. Filsafat ilmu yang sedang dibahas ini
adalah bagian yang tidak terpisah dari tuntutan, karena filsafat tidak dapat hanya berada pada laut lepas, tapi harus dapat membimbing ilmu. Di sisi lain, perkembangan ilmu yang sangat cepat tidak saja membuat ilmu semakin jauh dari induknya, tetapi juga mendorong munculnya arogansi dan bahkan kompartementalisasi yang tidak sehat antara suatu bidang ilmu dengan yang lainnya. Tugas filsafat diantaranya adalah menyatukan visi keilmuan itu agar tidak terjadi bentrokan antar berbagai kepentingan. Dalam konteks inilah kemudian ilmu sebagai kajian filsafat sangat relevan untuk dijadikan dan didalami. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan philia. Philos yang berarti cinta dan philia yang berarti persahabatan atau ketertarikan, dan sophos yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Menurut Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yakni falsafah dengan wasan. Wasan adalah timbangan. Dengan demikian, menurut Harun Nasution, kata benda dari falsafah seharusnya falsafah dan filsaf. Menurutnya, dalam bahasa Indonesia banyak terpakai kata filsafat, padahal bukan berasal dari kata Arab falsafah dan bukan dari kata Inggris filosofi. Harun Nasution mempertanyakan apakah kata fil berasal dari bahasa Inggris dan safah diambil dari kata Arab, sehingga terjadilah gabungan keduanya yang menimbulkan kata filsafat. Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab karena orang Arab lebih dahulu datang dan sekaligus mempengaruhi bahasa Indonesia daripada orang dan bahasa Inggris. Oleh karena itu, dia konsisten menggunakan kata falsafat dan bukan filsafat. Kendati istilah filsafat yang lebih tepat adalah falsafat yang berasal dari bahasa Arab, kata filsafat sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia, sebab sebagian kata Arab yang diindonesiakan mengalami perubahan dalam huruf vokalnya, seperti masjid yang menjadi masjid dan karamah yang menjadi keramat. Karena itu, perubahan huruf A menjadi I dalam kata falsafah bisa ditolerir. Lagi pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filsuf adalah: 1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. 2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas, akhir dan dasar serta nyata. 3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan. 4. Penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Yang kelima dan terakhir, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekannya. Bahkan Muhammad Atta mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri dalam definisinya. Oleh karena itu, biarkan saja seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkannya sendiri. Pendapat ini ada benarnya, sebab intisari berfilsafat itu terdapat dalam pembahasan, bukan pada definisi. Namun,
Definisi filsafat untuk dijadikan patokan awal diperlukan untuk memberi arah dan cakupan objek yang dibahas, terutama yang terkait dalam filsafat ilmu. Karena itu, di sini dikemukakan beberapa definisi dari para filsuf terkemuka yang cukup representatif baik dari segi zaman maupun kualitas pemikiran. Pythagoras adalah filsuf yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi dalam 3 tipe. Mereka yang dicintai kesenangan, mereka yang dicintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Yang kedua, yaitu Plato, mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut lewat dialektika. Sementara Aristoteles, tokoh utama filsuf klasik, mengatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas segala terdalam dari wujud. Lalu, Al-Farabi, seorang filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, berkata, filsafat ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Ibnu Rashid berpendapat bahwa filsafat atau hikmah merupakan pengetahuan otonom yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Lalu Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang dapat diketahui, apakah yang boleh kita kerjakan, sampai manakah pengharapan kita, dan apakah yang dinamakan manusia. Adapun beberapa definisi ilmu menurut para ahli, diantaranya Muhammad Atta mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kasual dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya. Menurut Ralph Ross dan Ernest van den Haag, ilmu adalah empiris, rasional, umum, dan sistematik, dan keempatnya serentak. Menurut Karl Persson, mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Menurut Ashley Montagu, guru besar antropologi di Rutgers University, menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan. Menurut Harsojo, guru besar antropologi di Universitas Pajajaran, menerangkan bahwa ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematiskan dan suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dan suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada ahli-ahli untuk menyatakan suatu proporsi dalam bentuk jika dan maka. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi.